Halo, kembali lagi di channel saya Edi Bosku. Pada kali ini saya akan membahas tentang final review Sudirman Cup antara Tiongkok berhadapan dengan Jepang yang akan dilangsungkan live mungkin di TVRI ya jam 17.00 pada hari Minggu ini. Nah, Tiongkok berhadapan dengan Jepang ya 2019 juga di final kayak gitu ya, dan dimenangkan oleh Tiongkok dengan skor 3-1. Nah, kalau kita lihat kita flashback ya pada saat semifinal semalam ya, Jepang melawan Malaysia, Jepang menang ya dengan skor 3-1. Nah, anehnya ganda putra Malaysia ya bisa dikalahkan oleh ganda putra Jepang, Takuro dan Kobayashi ya. Mereka menang Jepang. Terus ada Akane juga bisa menang yang menyumbangkan poin, Momota kalah dari Lee Zhijiang. Terus ada Mayu Matsumoto dengan Misaki Matsumoto yang pasangan uji coba ya di ganda putri, dan mereka menang dengan skor 3-1 ya. Sementara di sisi China ya, Tiongkok menang dengan berhadapan dengan Korea Selatan dengan skor 3-0. Nah, ini menarik juga ya. Partai pertama ganda campuran mempertandingkan Wang Liyu dengan Huan Dongping berhadapan dengan ganda campuran Jepang Korea Selatan maksud saya. China menang dengan skor 3-0 ya. Terus ada Xu Yuqi menang juga di tunggal putra Tiongkok. Chen Yufei versus An Se-hyung ya. Chen Yufei menang. Nah, ini membuat Korea Selatan terhenti hanya di semifinal ya. Nah, terus Jepang melawan Tiongkok ya. Ini tadi saya ada lihat line up-nya. Ganda putranya yang pertama dipertandingkan itu ada Takuro dengan Kobayashi ya. Takuro dengan Kobayashi ini sebenarnya performanya walaupun masih inkonsisten ya kan, tapi saya rasa untuk beberapa turnamen ke depan WWF Jepang lebih banyak menurunkan ganda putra ini ya, karena untuk diproyeksikan ke Olimpiade Paris 2024 ya kalau menurut saya. Setelah Kamson pensiun, Endo juga pensiun, praktis Yuta Watabane ya akan fokus di ganda campuran ya. Nah, mereka akan berhadapan dengan He Jinting ya, dengan pasangannya Chao Haodong ya. Ini pasangan uji coba menurut saya, karena sebelumnya He Jinting ini berpasangan dengan Tan Jiang ya, tapi saya rasa performa mereka belum gitu bagus masih di bawah perform gitu ya. Jadi ada pasangan uji coba ya dari pelatih Tiongkok. Terus di partai match kedua ada Chen Yufei yang akan berhadapan dengan Akane Yamaguchi. Nah, ini sebenarnya Akane ini pemainnya bagus ya. 2017, 2018 penampilannya juga bagus, sempat mengalahkan beberapa ranking atas dunia ya, seperti Tai Sui, Chen Yufei juga pernah dikalahkan, Nojokumi Okuhara, pemain sesama negara Jepang juga pernah dikalahkan Akane Yamaguchi ya, tapi dia pernah mengalami cedera dan masih tahap lah pemulihan untuk kembali ke performa terbaik ya. Dan ini pertandingan tunggal putri menurut saya akan mempertontonkan pertandingan yang menarik, karena Chen Yufei juga tidak mau kalah ya. Chen Yufei lagi di track yang positif ya. Dia meraih medali emas Olimpiade. Di Sudirman Cup juga tidak ada hambatan sama sekali, dan mungkin ini ujian yang sesungguhnya bagi Chen Yufei di Sudirman Cup final ini melawan Akane ya. Mungkin ini agak berimbang lah ya, dan akan mempertontonkan pertandingan yang seru gitu. Terus di partai match ketiga ya ada tunggal putra antara Xu Yuqi versus Momota gitu ya. Nah, pada edisi final 2019 Sudirman Cup ya antara Tiongkok berhadapan dengan Jepang, Momota kalah dari Xu Yuqi ya, sehingga Jepang kalah ya dengan skor AGK 3-1. Dan saya rasa Xu Yuqi dengan Momota ini, Momota lebih diunggulkan ya, karena Xu Yuqi masih tampil di bawah perform ya. Kalau saya lihat permainan dia melawan beberapa pada saat
semifinal dan perempat final belum gitu konsisten lah ya. Dan mungkin ini ujian yang final lah bagi Suyuchi ya. Apakah dia bisa menampilkan perform baik untuk menyumbangkan angka untuk China ya. Nah, jika memungkinkan ya, ada mungkin partai keempat ya, antara di nomor ganda putri antara Chen Yingchen dengan Jia Yifan versus dua Misaki ya. Ini partai yang menarik juga ya, karena Mayu Matsumoto sebelumnya berpartner dengan Wagana Akahara ya. Di kali ini dipasangkan bersama Misaki Matsumoto ya. Misaki Matsumoto ini pernah sudah mengumumkan pensiun ya, karena partner dia Akana yang sama-sama meraih medali peraih emas di Brazil 2016 pernah pensiun, dan akhirnya dia kembali lagi dan dia diproyeksikan ke ganda campuran ya. Dan Misaki ini bukan pemain yang tidak bagus ya, malahan dia pemain yang sangat bagus yang bisa menguntungkan timnya ya, dan mungkin sangat dibutuhkan oleh Jepang ya. Dia pemain spesialis yang bisa bermain di dua nomor ganda ya, antara ganda putri dan ganda campuran ya. Dan dipasangkannya dengan Mayu Matsumoto mungkin ada strategi dari pelatih ya, karena praktis tim ganda putri China yang disebut tim Dora ya kan, praktis akan tidak ada kekuatan lawan ya, buta kekuatan lawan lah maksudnya ya. Dan ini pertandingan akan menarik juga di partai keempat. Terus kalau memungkinkan ya, skornya masih berimbang ya, mungkin akan terjadi partai kelima ya di nomor ganda campuran ya, antara Wang Yiliu dengan Huan Doping yang akan berhadapan dengan Watabane dengan Arisa. Nah, ini skor head to head memang Wang Yiliu dengan Huan Doping lebih bagus ya secara head to head melawan Yuta Watabane dan Arisa. Tapi head to head itu yang seperti saya pernah katakan bahwa saya tidak bisa dijadikan patokan ya, karena pandemi yang membuat off banyak turnamen ya, sehingga membuat peta kekuatan lawan ini jauh berbeda ya, tidak bisa dilihat lagi setelah head to head menurut saya. Nah, ini adalah line up ya yang akan diturunkan oleh dua negara ini ya. Nah, semoga bisa mempertontonkan pertandingan menarik lah ya. Nah, ini adalah final Sudirman Cup. Nah, saya akan menyisihkan sedikit waktu ya untuk membahas Indonesia di Sudirman Cup. Indonesia kemarin kalah ya lawan Malaysia ya. Ganda putra Kevin Gideon juga kalah melawan Aronsia, ini yang kedua kali. Nah, memang secara head to head Minion sebelum Olimpiade dan Sudirman Cup ini Minion 7-0 atau 8-0 nggak salah head to head melawan Aronsia dan Sowoyi, tapi tidak bisa dijadikan patokan ya, karena siapa yang paling siap di lapangan ya, itu yang akan menentukan kemenangan ya. Dan saya lihat permainan dari Kevin Gideon ini tidak seperti biasanya lah, seperti kehilangan feel dalam bermain seperti layaknya pasangan ganda ya. Tapi jelas ini merupakan sebuah kerugian juga ya, Indonesia kehilangan satu angka padahal ada ya peluang untuk meraihnya di ganda putra ya. Saya tidak nampak Kevin bermain seperti biasanya ya, di depan net dia begitu lincah gitu ya. Kita tidak bisa prediksikan ya apakah bahunya memang belum gitu sembuh total atau ini tidak ada feel atau gimana. Yang jelas harusnya ada ketentuan dari PBSI apakah tetap memasangkan Kevin Gideon atau mereka akan pisah dengan partner-partner yang baru ya, karena proyeksi dari PBSI ini adalah untuk Olimpiade 2024 ya. 2024 masih jauh lah ya, tapi mungkin menurut saya Kevin Gideon tetap akan dipasangkan ya untuk beberapa turnamen dan akan dievaluasi oleh pelatih HDIP ya menurut saya ya, apakah masih bisa
membangkitkan ya semangat bermain mereka ya. Banyak ya yang bilang era Minion sudah habis ketika melawan ganda Malaysia ya, saya baca di medsos itu. Tapi saya tidak bisa dibilang ini era berakhir ya, karena mereka juga sudah lama tidak bermain ya, pasti feel mereka juga agak berkurang gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah Piala Sudirman berakhir, ada Thomas dan Uber Cup, terus ada kejuaraan Tour WWF di Eropa ya, yang mungkin banyak jam terbang lagi, mungkin bisa membangkitkan semangat bermain Minion ya. Terus tunggal putri bagus juga, Mariska Tunjung bisa menang dengan Kesona ya. Mariska Tunjung ini profilnya juga menarik, usianya masih muda. Dia pernah juara dunia junior championship dan pernah menempati peringkat 13 dunia ya, BWF paling tertinggi lah ya. Tapi banyak cedera atau permainannya di Giorgio Mariska ya. Ketika ada turnamen, dia dihadapkan langsung di babak awal dengan ketemu unggulan ya, yang membuat dia agak kesulitan lah untuk menang ya. Jadi menurut saya tunggal putri punya masa depan yang cerah ya di Olimpiade Paris 2024, karena jam terbang Giorgio Mariska ini sudah sangat baik. Dia pada saat dia menghadapi Tai Sui, walaupun kalah, dia memberikan performa yang terbaik ya. Terus ada Anthony Shizuka Ginting yang kalah dengan Li Qiqie ya. Memang harus diakui yang Li Qiqie ini tampil dengan luar biasa ya. Dia bisa menang dari Ginting ya, dan pada saat di semifinal dia bisa mengalahkan Momota. Praktis ini sebuah warning lah bagi tunggal putra dunia ya, untuk Victor Axelsen atau Shiyuchi yang nanti malam akan berhadapan dengan Momota gitu. Jadi tunggal putra ini persaingannya sangat ketat ya. Tapi Ginting menurut saya masih dalam trennya bagus ya, walaupun banyak kesalahan-kesalahan di depan net ya. Tapi saya rasa untuk beberapa tahun ke depan Ginting ini makin kacau ya, makin top menurut saya. Tapi kita lihat aja ya. Terus di sektor ganda putri ada Gracia Poli dengan Aprilia Yani Rahayu maksudnya, yang menang dengan ketika berhadapan dengan ganda putri Malaysia ya. Nah ini ganda putri Indonesia ini peraih medali emas, menurut saya lagi di tren yang tepat ya. Mungkin di Uber Cup mereka akan diandalkan, dan untuk kejuaraan dunia juga akan diandalkan ya, karena mereka lagi di puncak permainan mereka yang begitu bagus ya. Dan ini salah satu kekuatan mereka lah untuk Indonesia supaya bisa mendapatkan poin ya. Terus di ganda campuran ya, pada saat skor 2-2 ya antara Indonesia dengan Malaysia, saya berharap ganda campuran bisa menyumbangkan poin ya. Di babak pertama Praven Jordan dengan Melati kalah ya dengan Hong Pang Lon dengan Che Yise ya, dan secara ranking memang kalah ya ganda campuran Malaysia ini ya. Tapi performa mereka di babak pertama juga bagus. Babak kedua ya kan berubah ya, Prame bisa mendapatkan irama permainan ya, dan mereka menang dengan skor meyakinkan 21-9. Nah di partai ketiga agak saling mengejar ya poinnya, tapi banyak kesalahan yang dibuat oleh Praven, tidak bisa menyeimbangkan angka sehingga kalah ya. Jadi menurut saya untuk hasil dari Sudirman Cup 2021 Indonesia ini menurut saya sudah bagus lah ya, walaupun kita mengharapkan Indonesia bisa melangkah jauh ya. Nah ini mungkin bisa menjadi pembelajaran ya bagi Indonesia menghadapi Thomas dan Uber Cup, dan saya rasa Thomas dan Uber Cup ini sudah ditunggu-tunggu ya untuk atlet-atlet ganda-ganda atau tunggal putra lainnya ya, seperti Wang Chilin ya yang absen di Sudirman Cup dan memilih tampil di Thomas Cup ya. Mungkin ada strategi lainnya, dan mungkin ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Oke, sekian sampai di sini ya. Mungkin nanti saya akan mengupload hasil pertandingan final Sudirman Cup ya.
Oke, cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus bulu tangkis di Indonesia. Salam olahraga.